Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata yang keluar dari ucapan mulut dari seorang beriman selain ucapan Alhamdulillahi wa syukurillah. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat yang paling banyak. Salah satunya adalah adanya nikmat di dalam hati, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita datang di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan sholat wajib kita, sholat isya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kasih, yang memberikan kasih kepada seluruh makhluknya tanpa balas kasih, meskipun masih banyak manusia makhluknya yang lupa untuk berterima kasih. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sayang, yang menyayangi makhluknya, yang takut dan cinta kepada. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyayangi hambanya, maka kasih dan sayang akan Allah berikan kepada. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyayangi hambanya, maka yang dikasih hanyalah kasih sayang. Yang dikasihi belum tentu disayangi, namun yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti dikasihi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kenal maka tak kasih, tak kasih maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka cinta itu harus diawali dari benar. Bagaimana bisa kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya cinta jika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cinta itu bukan hanyalah sebuah ungkapan yang diucapkan dari kata-kata yang indah melalui mulut, yang bersumber dari hati, yang mana memiliki sifat cenderung tunduk dan patuh terhadap yang dicintai. Maka cinta itu adalah sebuah keimanan, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan melakukan sebuah tindakan. Maka barang siapa yang bercinta tanpa dilandasi dengan iman, maka yakin dan percaya cinta itu akan runtuh dan hancur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta itu butuh pengorbanan. Tidak ada pengorbanan tanpa perjuangan. Berani bercinta, berani berkorban. Sebagai orang beriman, apa yang harus dikorbankan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Boleh jadi menurut kita baik, tapi menurut Allah itu tidak baik. Jadi yang perlu dikorbankan yaitu bagaimana kita menahan hawa nafsu kita. Sama seperti perempuan, engkau itu adalah Hawa, jadi jagalah diri. Karena dari mana datangnya nafsu? Dari melihat Hawa, sehingga muncullah hawa nafsu. Cinta itu adalah sebuah keindahan. Bagaimana Allah memberikan kita mata untuk melihat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita telinga untuk mendengar, memberikan mulut untuk berbicara, memberikan kulit untuk merasa. Jadi bagaimana kita menggunakan panca indera kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengatakannya kepada kita. Pikirkan apa yang kamu lihat, apa yang kamu pandang mata, apa yang kamu dengar, apa yang kamu ingat.
Ala bizikrillah tatmainnul. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari 5 kali memanggil kita untuk selalu mengingatnya. Dia memanggil kita di kala subuh, di kala waktu zuhur, di kala waktu asar, di kala waktu maghrib, dan di kala waktu isya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bonus-bonus dengan memanggil kita di kala waktu-waktu ada luang, yaitu dengan waktu melakukan sholat sunnah. Cinta itu adalah sebuah energi. Cinta itu memberikan sebuah energi yang begitu kuat, yang menjadikan penakut bisa menjadi pemberani, yang berani bisa menjadi cengeng. Itu semua disebabkan karena cinta. Tetapi kebanyakan sekarang banyak manusia yang salah mengartikan cinta. Semua orang bisa berbicara tentang cinta, bisa berbahasa tentang cinta, tapi jarang orang bisa mengartikan apa cinta yang sebenarnya. Seperti cinta kepada manusia. Ketika manusia mencintai manusia lain, dia seakan-akan tidak mau membagi cintanya, bahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang. Padahal wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu lebih kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu marilah kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala apa yang diperintahkan, dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan kita kasih dan sayangnya hanya kepada kita, dan begitu pula kita akan memberikan kasih dan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke seorang yang sedang dimabuk cinta, laki-laki ataupun perempuan, lantas dia bertemu, akhirnya dia memadu kasih dan sayang. Dia mengatakan itulah yang terindah. Saya mengatakan masih ada yang lebih indah dari pertemuan itu, yaitu pertemuan antara kekasih dengan kekasih, pertemuan antara kekasih dan yang mempunyai kasih. Siapakah dia? Yaitu pertemuan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilandasi dengan melakukan sholat